Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang nggak hadir dalam pelajaran Ibu hari ini? Ada? Ada, Atau Bu. hadir semua? Ada, Bu. Siapa yang nggak hadir? Itu, Bu. Siapa yang nggak hadir, Bu? Selfie, Bu. Oh, Selfie. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Selfie aja atau ada yang lain? Selfie Selfie aja, aja, Bu. Oke, lainnya hadir semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita udah belajar apa aja sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Si, Bu. Oke, kemarin kita udah belajar tentang kisah keteladanan Fatimah Zahra. Itu gimana kisah keteladanannya? Ada yang bisa menyebutkan? Evita, Bu. Menyebutkan? Oke, Evita silakan. Kisah yang dapat diambil dari keteladanan Fatimah Zahra. Yang pertama itu ada kesabaran, kemudian Kesabaran, kedermawanan, ya. kemudian kesederhanaan, dan ya kesederhanaan dari kisah keluarga Fatimah Zahra. Oke, terima kasih Evita. Nah, kalian harus ingat terus ya pelajaran minggu lalu sebelum kita melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Masih ingat kan semuanya? Masih, Bu. Insya Allah. Masih. Iya, Bu. Insya Allah. Oke, baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ada yang pernah dengar ceritanya? Pernah, Bu. Dengar. Nah, hari ini kita akan belajar kisah Ashabul Kahfi tersebut. Di sini Ibu harapkan nanti kalian bisa dapat menganalisis surat Al-Kahfi, kemudian dapat menceritakan secara sistematis kisah Ashabul Kahfi tersebut dengan baik dan benar. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kali ini Ibu ingin membagi kelas ini ke dalam beberapa kelompok. Jadi silakan Ibu yang bagi atau kalian yang bagi. Ibu aja yang bagi. Oke, dua kelompok ya, karena ini berjumlah 5 orang, jadi dua kelompok. Berhitung 1 sampai 2, dimulai dari Mala. 1, 2, 1. 2. Oke. Jadi bergabung angka 1 ikut ke angka 1, yang kedua jadi kelompok 2 ya. Ya, Bu. Oke, siap. Nah, untuk tugas kelompok 1, tugasnya yang pertama yaitu menganalisis surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Itu tugas kelompok yang pertama ya. Ya, Bu. Kemudian kelompok yang kedua tugasnya menceritakan kisah Ashabul Kahfi itu seperti apa. Jadi cari di buku seperti apa kisahnya yang kalian ketahui, yang udah kalian baca ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap. Nah, kelompok 2 juga ditugaskan untuk mencari beberapa keteladanan yang dapat diambil dari kisah tersebut. Yang udah kalian cari tahu kisah Ashabul Kahfi itu seperti apa, keteladanannya seperti itu ya. Ya. Paham semuanya? Paham. Oke, untuk waktunya Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi, kemudian nanti mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Oke, kelompok 1 udah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan maju dan dipresentasikan hasil diskusinya seperti apa. Maaf, Bu, yang maju satu orang atau semua? Semuanya ya. Semuanya. Jadi nggak ada perwakilannya, maju ke depan semuanya. Sebelah mana ya? Di sini, sebelah sini. Iya sih, kita bisa
bisa maju. Ya, anak-anak Iya, Bu. diperhatikan. Ya, Bu. Ya, silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan analisis surah Al-Kahfi dari hasil rumpukan kita tadi, diskusi kita tadi. Yang pertama itu surah Al-Kahfi itu menceritakan secara runtut kisah Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Nah, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dyanus. Kisah ini bersumber dari Quran Surah Al-Kahfi. Nah, menurut beberapa sejarawan Islam juga, ketujuh pemuda tersebut bernama Maksalmena, Martinus, Castunus, Baidunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamika, serta seekor anjing yang bernama Khitmir yang dipercayai sebagai satu-satunya anjing yang masuk surga. Untuk yang poin keduanya, yang keteladanan dari kisah Ashabul Kahfinya bakal dibacain sama kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, menganalisis surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Dari ayat ke-13, bahwasanya kisah Ashabul Kahfi ini merupakan salah satu kisah dalam Al-Quran yang kita harus yakini kebenarannya dan tidak ada kedustaan sedikit pun. Keimanan seorang bisa bertambah dengan adanya petunjuk dari Allah. Para pemuda Ashabul Kahfi ini telah mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian Allah tambah lagi petunjuk bagi mereka. Ayat ke-14 dapat kita analisis bahwasanya Allah yang mengokohkan hati orang-orang yang beriman. Saat mereka teguh menyampaikan yang hak, Allah akan mengokohkan hati mereka sehingga kuat menyampaikan akidah dan keyakinan. Kedua, beberapa keteladanan dari kisah Ashabul Kahfi. Pertama, anjuran untuk mencari ilmu. Dalam kisah tersebut mereka saling bertanya tentang keadaan mereka. Kedua, sahnya menunjuk wakil dalam jual beli, seperti dalam kisah saat mereka berkata untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak yang mereka punya. Cukup sekian yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Nah, kalau tadi kalian udah presentasiin hasil diskusi kalian, udah menganalisis, kemudian udah menceritakan apa yang kalian ketahui tentang kisah Ashabul Kahfi tersebut. Nah, di sini Ibu ingin menayangkan video kepada kalian, yaitu video kisah Ashabul Kahfi, biar kalian lebih jelas gimana kisah Ashabul Kahfi tersebut. Paham? Paham, Bu. Kan nggak? Bisa dilihat nggak? Nah, Bu, silakan kalian Kisah tonton. Ashabul Kahfi, pemuda saleh penghuni gua. Nah, nanti kalau Disebutkan dalam Al-Quran. kalau misalkan ada yang kurang dari catatan kalian tadi bisa ditambahkan ya. Yang ada yang kurang dari video ini. Terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dyanus. Mereka adalah 7 anak pemuda yang sama. Oke, baik anak-anak. Tadi kan udah Ibu tontonin kepada kalian kisah Ashabul Kahfi. Jadi di sini terkait video tersebut ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Ingin tanya apa? Jadi apa sih hikmah dari mempelajari kisah Ashabul Kahfi ini, Bu? Oh, hikmah. Oke. Dari teman-temannya ada yang ingin memberikan atau menjawab hikmah dari video tersebut? Saya, Bu. Oke, apa? Ingat selalu kepada Allah kapanpun dan dimanapun dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, ya betul.
Kemudian ada lagi yang ingin menyebutkan hikmah dari video tersebut? Iya, silakan. Ketika menghadapi ujian dan cobaan itu harusnya dengan sabar. Oh ya. Nah, tadi penanya gimana, udah jelas hikmah udah yang disebutin sama teman-temannya? Sudah, Bu. Ya. Oke, baik, Ibu menambahkan sedikit ya. Iya. Hikmah yang terutama dalam video kisah Ashabul Kahfi tersebut yaitu kita harus keyakinan harus tetap dipertahankan meskipun dalam keadaan yang sulit gitu, berbagai cobaan dan godaan yang kita hadapi. Jadi keyakinan harus dipertahankan bagaimanapun sulitnya keadaan, seperti itu. Paham ya semuanya? Paham, Bu. Nah, itu hari ini kita udah belajar kisah Ashabul Kahfi. Jadi kalian harus ingat terus ya, karena minggu depan Ibu akan tanya kembali kisah Ashabul Kahfi ini. Jadi jangan sampai lupa. Baik? Baik, Bu. Siap. Minggu depan kita akan belajar tentang kisah keteladanan Uwais Al-Qarni. Di buku kalian bisa dibaca ya di rumah. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham bisa kita bahas di pertemuan minggu depan. Ya, Bu. Oke, mungkin hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.